kebangkitan Yamaha, Pecco Bagnaia merapat ke Monster Energi Yamaha dan akan duet dengan Fabio Quartararo. Tak ada yang menyangka, dunia MotoGP dibuat gempar. Sebuah kabar mengejutkan berhembus kencang dari paddock. Francesco Bagnaia siap meninggalkan Ducati. Bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tempatnya di tim pabrikan kini mulai terancam oleh siapa lagi kalau bukan Alex Marquez, sang adik dari 8 kali juara dunia yang kini mencuri perhatian. Dan lebih mengejutkan lagi, tujuan Pecco bukan main-main, yaitu tim Monster Energi Yamaha. Ya, Yamaha, pabrikan yang sempat terpuruk kini mulai bangkit dengan mesin barunya, dan mereka siap menyambut Pecco dengan tangan terbuka untuk menduetkannya dengan Fabio Quartararo. Apa yang sebenarnya terjadi, dan benarkah ini akan menjadi transfer paling dramatis dalam sejarah MotoGP? Mari simak dan kita bahas lebih lengkap lagi. Francesco Bagnaia adalah ikon baru Ducati. Sejak membawa gelar dunia ke pabrikan asal Bologna itu pada 2022, Pecco dianggap sebagai fondasi utama dari era kejayaan Ducati modern. Dengan gaya balap yang presisi, kontrol emosi yang matang, dan feedback teknis yang luar biasa, banyak pembaruan elektronik dan geometri chassis lahir dari feedback Pecco. Namun dunia balap selalu kejam dan performa lebih keras bicara dibanding sejarah. Memasuki musim 2025, Bagnaia justru kesulitan tampil konsisten. Di 5 seri pembuka, ia hanya sekali memenangkan balapan, yaitu di Austin, sementara rival setimnya Alex Marquez justru terus menanjak. Menggunakan motor spek 2024 bersama Gresini, Alex tampil menggila. Konsisten finish 3 besar, bahkan lebih sering berada di depan Pecco. Di Jerez, ia sempat mencetak waktu tercepat di beberapa sesi latihan dan memenangkan balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Situasi makin panas setelah bocoran dari paddock mengungkap ketegangan internal antara Pecco dan salah satu tokoh senior Ducati, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara ke media, Tardozzi dikabarkan menyindir Pecco secara langsung, menyebutnya sebagai terlalu manja dalam menghadapi tekanan. Komentar itu menyulut api dalam tubuh tim Ducati. Bukan hanya soal performa, tapi juga soal kepercayaan. Ada kesan bahwa sebagian pihak di dalam Ducati kini mulai kehilangan kesabaran terhadap performa Pecco yang dinilai selalu salahkan motor. Namun perlu dicatat, kritik ini telah mengabaikan fakta penting. Jika kita melihat sejarah, Pecco adalah arsitek di balik revolusi Desmosedici. Ia memberikan masukan tentang aerodinamika, mengarahkan revisi sasis, hingga menyempurnakan karakter mesin Ducati agar lebih bersahabat. Namun kini justru ia yang disalahkan, justru ia yang posisinya mulai digoyang. Di saat Pecco mulai merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri, ada pintu lain yang mulai terbuka, dan itu adalah Yamaha. Setelah 2 musim terpuruk, Yamaha akhirnya bangkit. Puncaknya terjadi di GP Jerez 2025, di mana Fabio Quartararo berhasil finish di posisi kedua setelah duel sengit melawan Alex Marquez. Ini adalah podium pertama Fabio sejak akhir 2023 dan menandai kembalinya M1 ke barisan depan. Tak hanya itu, pada tes resmi pasca race di Jerez, Yamaha tampil menakjubkan. Fabio mencetak waktu tercepat kedua, sementara Alex Rins menempel di posisi ketiga. Mereka hanya terpaut tipis dari pemuncak tercepat, Marc Marquez. Mesin baru Yamaha 2025 kini lebih kuat, lebih stabil di corner exit, dan sudah jauh dari kesan kurang tenaga seperti musim-musim sebelumnya. Semua ini terjadi berkat reformasi besar-besaran di Departemen Teknik Yamaha dan menjadi sinyal yang sangat menarik bagi siapapun yang mempertimbangkan pindah. Dan kini Yamaha tidak mau hanya puas bangkit. Mereka ingin mendominasi. Dan untuk itu mereka butuh satu hal, pembalap besar untuk diduetkan dengan Fabio Quartararo, dan target utama mereka adalah Francesco Bagnaia. Dan kabarnya Yamaha tak hanya tertarik, mereka sangat agresif. Paolo Pavesio disebut telah melakukan pendekatan. Menurut laporan dari paddock, Yamaha telah menyiapkan untuk menghubungi manajer pribadi Pecco dan menyampaikan ketertarikan serius. Tawaran yang diajukan kabarnya bernilai besar, kontrak 2 tahun, status pembalap utama, dan kebebasan penuh dalam pengembangan motor. Situasi ini tentu menggoda Pecco. Di Ducati, ia mulai kehilangan posisi nyaman. Di Yamaha, ia disambut sebagai penyelamat dan fondasi kebangkitan. Paolo Pavesio bahkan disebut-sebut berkata, "Pecco adalah pembalap yang kami butuhkan. Ia dan Fabio akan jadi pasangan juara. Kami siap menyambutnya kapanpun," ujar Pavesio, manajer tim Monster Energi Yamaha.
Bayangkan jika Quartararo dan Bagnaia dalam satu tim, maka dipastikan Yamaha memiliki 2 juara dunia, 2 gaya berbeda, namun satu tujuan yang sama. Di sisi lain, Ducati kini berada di persimpangan jalan. Jika mereka melepas Pecco, siapa yang akan jadi pemimpin pengembangan? Marc Marquez dinilai sebagai pembalap yang mampu menutupi kekurangan motor, dan justru dengan bakat itu, Ducati sulit untuk mengembangkan motor karena minimnya masalah yang akan disampaikan Marquez. Dan Alex Marquez, meski cepat, belum terbukti dalam pengembangan jangka panjang. Tanpa Pecco, Ducati bisa saja kehilangan bukan hanya pembalap, tapi juga arah teknis tim. Jika Pecco benar-benar pindah ke Yamaha, musim yang akan datang bisa jadi titik balik di balapan MotoGP. Yamaha akan punya 2 pembalap paling teknikal, paling stabil, dan paling berpengalaman. Mereka tidak hanya akan bangkit, tapi bisa mendominasi. Duet Fabio Pecco adalah kombinasi kecepatan dan kecerdasan. Kekuatan cornering Yamaha dipadukan dengan gaya balap halus Pecco dan eksplosifnya, Fabio akan menciptakan tim impian yang sulit dikalahkan. Dan buat Ducati, kehilangan Pecco bisa menjadi awal dari penurunan jika mereka salah mengambil keputusan. Akankah Pecco meninggalkan Ducati demi awal baru bersama Yamaha? Akankah kita melihat duo juara dunia Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia mengenakan seragam biru musim depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kebangkitan yang tak terduga, Yamaha kembali ke garis depan. Marc Marquez terkejut dan berikan pengakuan mengejutkan. Dunia MotoGP dikejutkan oleh kebangkitan dramatis dari pabrikan Jepang, Monster Energy Yamaha. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan performa yang inkonsisten, akhirnya sinyal kebangkitan muncul dengan sangat kuat di sirkuit Jerez. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, YZR-M1 benar-benar menancapkan kuku sebagai motor yang mampu bersaing di barisan terdepan. Pole position, pemecahan lap record, dan podium kedua menjadi bukti sahih. Yang lebih mengejutkan, pengakuan jujur dan terbuka dari rival bebuyutan, Marc Marquez. "Saya harus bilang, ini bukan Yamaha yang saya kenal 2 musim terakhir," ucap Marquez dengan ekspresi serius. "Saya melihat Fabio menari di atas motor seperti dulu, tapi kali ini dengan mesin yang jelas-jelas lebih kuat dan konsisten. Saya tak menyangka mereka bisa pulih secepat ini," imbuhnya. Kejutan dimulai sejak sesi latihan bebas. Fabio Quartararo, dengan menggunakan Yamaha YZR-M1, langsung tampil meyakinkan. Namun yang benar-benar mencengangkan adalah ketika Quartararo mencatatkan waktu tercepat sepanjang sejarah Jerez, memecahkan lap record dan mengunci pole position. Dalam balapan, walau dikepung oleh gerombolan Ducati, yang selama beberapa musim menjadi pabrikan dominan, Quartararo tampil garang dan mampu bertahan di posisi depan. Ia finish di posisi kedua, satu-satunya pembalap non-Ducati yang berada di 5 besar. "Rasanya seperti kembali ke tahun 2021. Kata Quartararo sambil tersenyum puas di Parc Ferme. "Tapi kali ini, kami punya paket yang lebih lengkap. Mesin ini, saya bisa katakan, akhirnya memenuhi harapan," tambahnya. Tidak berhenti di balapan, Yamaha juga tampil gemilang di sesi tes resmi setelah GP Jerez. Dengan membawa pembaruan pada aerodinamika, elektronik, dan sasis, Yamaha kembali mencetak waktu luar biasa. Quartararo dan Alex Rins menempati posisi ketiga dan keempat dalam sesi tersebut, hanya terpaut kurang 1 detik dari pemuncak tercepat. Namun bukan hanya waktu yang membuat orang berbicara, melainkan cara YZR-M1 bekerja. Kecepatan di lintasan lurus, kestabilan saat masuk tikungan cepat, dan efisiensi ban menjadi bukti nyata dari evolusi besar Yamaha. "Saya melihat data mereka dan jujur, itu membuat saya berpikir 2 kali," ujar Marquez dalam wawancara dengan media Spanyol. Top speed mereka tidak lagi tertinggal jauh. Dalam beberapa sektor, mereka bahkan unggul. Sebagai salah satu ikon MotoGP modern, Marc Marquez dikenal bukan hanya karena kehebatannya di lintasan, tapi juga ketajamannya dalam menganalisis rival. Setelah akhir pekan yang penuh kejutan ini, Marquez melontarkan beragam komentar yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi bisa mengabaikan Yamaha. "Biasanya saya tahu siapa yang harus saya waspadai sejak awal musim, tapi sekarang, Yamaha kembali masuk dalam daftar itu," ujar Marquez pasca tes. Dalam wawancara terpisah, ia menambahkan, "Saya melihat cara mereka mengembangkan motor. Itu bukan hanya peningkatan kecil. Ini revolusi. Dan ketika Anda melihat hasilnya di lintasan, Anda tahu ini bukan kebetulan." Tak hanya itu, kepada media Italia, ia sempat berujar, "Jika saya di Ducati sekarang dan Yamaha terus seperti ini,
maka tahun depan kami semua harus kerja 2 kali lebih keras. Kebangkitan Yamaha bukan hasil semalam. Sejak 2023, pabrikan asal Iwata itu telah melakukan perubahan besar-besaran di lini teknis. Pada musim lalu, mereka merekrut insinyur ex Ducati, memperkuat tim pengembangan Eropa, dan menandatangani kerjasama dengan mitra teknologi baru di bidang elektronik serta data analytics. Salah satu tokoh kunci di balik transformasi ini adalah Max Bartolini, mantan kepala teknis Desmosedici Ducati. Ia membawa pendekatan baru dalam pengembangan tenaga mesin Yamaha, fokus pada efisiensi termal, pemanfaatan energi, dan manajemen daya keluar tikungan. Kini hasilnya terlihat nyata. Kecepatan puncak meningkat drastis, stabilitas saat late braking membaik, dan kontrol traksi terlihat jauh lebih halus dibandingkan tahun lalu. Meskipun Ducati masih memegang kekuatan dominan secara keseluruhan, performa Yamaha telah membuat mereka mulai melirik ke belakang. Direktur teknis Ducati, Gigi Dalinya, bahkan mengakui bahwa data dari Jerez menunjukkan bahwa Yamaha telah menutup gap lebih cepat dari perkiraan. Bukan hanya Ducati yang merasakan tekanan. Bahkan KTM dan Honda kini mulai mengevaluasi ulang strategi pengembangan mereka. "Saya pikir kami semua sedikit lengah," ujar Brad Binder, pembalap KTM Factory. "Kami terlalu fokus pada Ducati dan lupa bahwa Yamaha punya potensi besar. Dan sekarang mereka membuktikannya," lanjutnya. Di tengah semua sorotan, Fabio Quartararo tetap menjadi pusat perhatian. Juara dunia 2021 ini sempat frustrasi dalam 3 musim terakhir. Namun kini senyumnya kembali hadir dengan lebih yakin. "Saya merasa seperti menemukan kembali diri saya," kata Fabio. "Saya tidak perlu lagi memaksakan diri untuk menutupi kekurangan motor. Kini, saya dan motor bisa saling melengkapi," tambahnya dengan nada bahagia. Meski hasil di Jerez sangat positif, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Yamaha perlu menunjukkan bahwa kebangkitan ini bukan hanya sekadar cocok sirkuit. MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans adalah medan ujian berikutnya. Namun satu hal kini sudah pasti, peta persaingan MotoGP telah berubah. Yamaha kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dan jika seorang Marc Marquez, pembalap paling dominan dekade terakhir, mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa Yamaha kini sudah kembali dan siap bertarung, maka jelas bahwa musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP modern. Yamaha comeback. Bos Yamaha terharu, Quartararo bungkam dominasi Ducati di MotoGP Jerez. Sirkuit Jerez, Spanyol, menjadi saksi bisu kebangkitan besar Yamaha dalam gelaran MotoGP 2025. Setelah melalui periode sulit yang penuh tantangan, Yamaha akhirnya menunjukkan taringnya kembali. Fabio Quartararo, pembalap andalan tim pabrikan Yamaha, sukses mengamankan posisi kedua dalam balapan penuh drama itu. Ini adalah sebuah hasil yang membuat bos Yamaha, Massimo Meregali, tak kuasa menahan haru. Emosi tumpah di padek Yamaha. Massimo Meregali, yang dikenal tenang dan penuh perhitungan, kali ini tampak berkaca-kaca. Usai bertahun-tahun di bawah bayang-bayang dominasi Ducati dan tekanan keras dari pabrikan lain, akhirnya Yamaha menemukan momentum mereka. Bukan hanya sekadar finish podium, tetapi melakukannya dengan cara yang impresif. Mengasapi gerombolan Ducati Desmosedici yang selama ini dikenal sebagai raja di lintasan. Sejak lampu start padam, balapan sudah berjalan panas. Quartararo langsung menggeber Yamaha YZR M1 miliknya tanpa ragu. Sementara Ducati tampil dengan armada kuat, dipimpin oleh Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali sekaligus pembalap utama Ducati Lenovo Team. Namun, kali ini, strategi dan kecepatan Yamaha lebih unggul. Fabio Quartararo tampil agresif dan percaya diri. Berbekal sasis baru dan peningkatan aerodinamis di Yamaha YZR M1, Quartararo mampu meladeni kekuatan brutal Desmosedici di lintasan lurus, sekaligus menunjukkan superioritas di sektor tikungan, karakteristik yang sempat hilang dari Yamaha di musim-musim sebelumnya. Penonton di tribun seakan tak percaya melihat bagaimana YZR M1 mengatasi kekuatan Ducati yang selama ini terkenal mendominasi sektor akselerasi dan kecepatan puncak. Drama besar terjadi pada lap ketiga, saat Marc Marquez yang memperkuat Ducati Lenovo harus crash. Berusaha keras mempertahankan ritme di awal balapan, Marquez kehilangan kendali di sektor cepat sirkuit Jerez dan tergelincir ke gravel. Beruntung, Marquez tidak mengalami cedera serius, namun langkahnya untuk bersaing di barisan depan harus kandas. Sementara itu, Alex Marquez tampil gemilang. Pembalap Gresini Ducati itu menunjukkan performa terbaiknya,
memanfaatkan keunggulan motor dan menjaga konsistensi luar biasa sepanjang balapan setelah menyalip Quartararo di lap 11. Alex mampu melewati tekanan, hingga akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang balapan. Kembali ke pertarungan utama, Quartararo tampil sangat konsisten. Dia menjaga ritme balapan dengan apik, memanfaatkan keunggulan Yamaha dalam mengelola ban di tengah balapan. Bagnaia beberapa kali mencoba mencoba mendekati Quartararo, namun usahanya selalu kandas. Setiap kali Bagnaia menipiskan jarak, Quartararo langsung membalas dengan mempercepat keluar tikungan, menjaga jarak aman. Yamaha benar-benar menunjukkan bahwa mereka telah menemukan kembali DNA mereka. Motor yang lincah, stabil di tikungan, dan kini juga kompetitif di lintasan lurus. Massimo Meregali pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dalam wawancara pasca balapan, ia mengatakan, "Ini bukan sekadar podium. Ini adalah bukti bahwa Yamaha telah kembali. Kami bekerja keras. Kami mempercayai proses ini, dan hari ini semuanya terbayarkan. Saya sangat bangga dengan tim dan tentu saja dengan Fabio," ujar Meregali dengan nada haru. Suasana di garasi Yamaha benar-benar emosional. Para mekanik, insinyur, dan anggota tim lainnya berpelukan. Ada air mata, ada tawa lega, dan ada semangat baru yang membara. Kemenangan moral ini jauh lebih berarti daripada sekadar angka di papan klasemen. Fabio Quartararo sendiri juga tampak sangat puas. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengungkapkan, "Motor ini luar biasa hari ini. Kami telah banyak bekerja di sektor akselerasi dan pengereman. Saya tahu Ducati sangat kuat, tapi saya percaya dengan motor saya dan tim saya. Ini baru permulaan," ungkap Quartararo. Dengan hasil ini, Quartararo naik beberapa posisi di klasemen sementara kejuaraan dunia. Sementara itu, Ducati Lenovo harus menelan pil pahit. Meskipun Bagnaia finish di posisi ketiga, fakta bahwa ia tidak mampu mengalahkan Yamaha yang sempat kesulitan dalam 2 musim terakhir jelas menjadi sinyal peringatan. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut bahwa dominasi Ducati mulai goyah. Yamaha kini menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan inovasi teknis yang tepat, mereka mampu mengganggu hegemoni merah dari Bologna tersebut. Bagnaia sendiri dalam wawancara usai balapan mengakui kehebatan Quartararo. "Fabio sangat cepat hari ini. Saya sudah mencoba menempel, tapi dia terlalu kuat di sektor tengah. Kami harus bekerja lebih keras untuk balapan selanjutnya." Selain Yamaha dan Ducati, peta persaingan MotoGP musim ini pun dipastikan semakin menarik. Dengan Bagnaia yang belum menemukan kestabilan, dan Aprilia serta KTM yang terus membayangi, pertarungan di setiap balapan akan menjadi semakin ketat. Para fans Yamaha di seluruh dunia tentu bersorak gembira menyambut momentum kebangkitan ini. Di media sosial, tagar Yamaha comeback langsung menjadi trending topik di berbagai platform, menunjukkan betapa besarnya dukungan terhadap tim yang pernah begitu dominan di era Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi itu. Kini, dengan semangat baru dan keyakinan tinggi, Yamaha siap menatap sisa musim dengan penuh optimisme. Comeback spektakuler. Yamaha bangkit, Quartararo cetak rekor lap dan rebut pole position di Jerez. Setelah melewati periode kelam yang penuh kekecewaan, Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Dalam momen dramatis penuh emosi di detik-detik akhir sesi kualifikasi, Fabio Quartararo tampil beringas, mencatatkan waktu fantastis 1 menit 35,610 detik dan sukses merebut pole position di Grand Prix Jerez 2025. Tak hanya menjadi yang tercepat, catatan waktu Quartararo juga memecahkan rekor lap di sirkuit ikonik ini, menandai titik balik besar bagi Yamaha yang selama ini tenggelam dalam bayang-bayang keterpurukan. Hari itu, langit Jerez cerah, namun suasana di paddock Yamaha jauh lebih cerah lagi. Semua anggota tim tampak tegang sekaligus berharap besar, menyadari bahwa ini adalah peluang emas untuk membuktikan bahwa mereka belum habis. Sejak awal musim 2023 hingga 2024, Yamaha kerap kesulitan bersaing dengan Ducati dan KTM yang mendominasi grid. Performa motor YZR-M1 seringkali dikritik lamban, kurang tenaga, dan tak mampu bersaing di trek lurus. Namun hari ini, semua kritik itu seolah terhapus dalam satu tarikan gas. Sesi kualifikasi berjalan sengit. Para pembalap papan atas bertarung ketat, saling mencuri waktu terbaik. Awalnya, Marc Marquez dengan mesin Ducatinya sempat menguasai posisi puncak dengan lap mengesankan. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia juga tak kalah cepat, membuat persaingan di papan atas makin panas. Fabio Quartararo, yang sepanjang sesi Q2 tampak berusaha keras mengatur ritme dan mencari celah, sempat berada di posisi keempat. Namun dia tetap tenang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang.
Saat waktu menunjukkan 3 menit tersisa, semua pembalap memasuki putaran terakhir mereka. Tekanan begitu tinggi. Namun Quartararo, dengan ketenangan yang nyaris seperti meditasi di atas motor, mulai mengukir sektor demi sektor berwarna merah di layar monitor, tanda bahwa ia mencatatkan waktu terbaik. Semua mata tertuju pada pembalap asal Prancis itu. Di tribun, para penggemar Yamaha yang sempat meredup semangatnya kini kembali bergemuruh. Dengan kecepatan luar biasa di tikungan-tikungan cepat Jerez, Quartararo menyelesaikan lapnya dengan sempurna. 1 menit 35,610 detik, lebih cepat dari rekor sebelumnya, lebih cepat dari siapapun hari itu. Begitu melintasi garis finish, Quartararo berteriak penuh emosi di dalam helmnya. Gestur kemenangannya pun meledak di pit lane, dengan para kru Yamaha saling berpelukan, merayakan pencapaian yang sudah lama mereka rindukan. Ini bukan sekadar pole position. Ini adalah pernyataan, Yamaha comeback. Tak butuh waktu lama, sorotan kamera langsung mengarah ke bos besar Yamaha MotoGP, Massimo Meregali. Dengan senyum lebar yang nyaris tak pernah terlihat dalam 2 musim terakhir, ia mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa. Ini hasil dari kerja keras tanpa henti dari seluruh tim, ujar Meregali kepada wartawan di paddock. Kami tahu, kami melalui masa-masa sulit, tapi kami tidak menyerah. Kami terus mengembangkan motor, mempercayai Fabio, dan mempercayai filosofi balap kami. Hari ini, semua usaha itu terbayar. Saya sangat bangga dengan semua orang di Yamaha. Fabio Quartararo sendiri mengaku ini adalah salah satu lap terbaik yang pernah ia buat sepanjang karirnya di MotoGP. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata Quartararo sambil masih tersenyum lebar di Parc Ferme. Ini seperti mimpi. Motor hari ini sempurna. Saya merasa bisa mengendalikan semua bagian trek dengan penuh kepercayaan diri. Terima kasih untuk Yamaha yang tidak pernah berhenti mempercayai saya, bahkan di masa-masa sulit. Kebangkitan ini tidak terjadi dalam semalam. Yamaha diketahui telah melakukan banyak perubahan radikal pada paket motor mereka musim ini. Mulai dari mesin baru dengan top speed yang lebih kompetitif, hingga aerodinamika anyar yang lebih agresif namun tetap menjaga karakteristik smooth khas YZR M1. Tak hanya itu, pengembangan elektronik dan ban juga terus disesuaikan dengan gaya balap Quartararo yang mengandalkan corner speed. Analis MotoGP, Simon Travar, memberikan komentarnya. Ini adalah Yamaha yang sudah lama kita rindukan, ujarnya saat siaran langsung. Mereka berhasil memadukan kelincahan tradisional mereka dengan kecepatan yang selama ini hilang. Jika ini berlanjut ke balapan besok, Yamaha bisa benar-benar kembali bersaing untuk kemenangan reguler. Namun, Quartararo dan Yamaha sadar bahwa tugas mereka belum selesai. Kualifikasi adalah satu hal, tetapi balapan adalah cerita lain. Tantangan dari Ducati, KTM, dan bahkan Aprilia masih sangat besar. Fabio mengakui ia harus tetap fokus dan tidak terbawa euforia. Pole position itu penting, tapi besok adalah ujian sesungguhnya, tegasnya. Kami harus tetap tenang, bekerja cerdas, dan siap bertarung habis-habisan. Saya percaya diri, tapi di MotoGP, tidak ada ruang untuk kesalahan. Meski demikian, energi positif sudah jelas mengalir di dalam tim Yamaha. Mereka yang selama 2 musim terakhir lebih sering menundukkan kepala kini kembali berjalan dengan dada tegak. Ini adalah momen yang bisa menjadi awal dari era baru, era di mana Yamaha dan Fabio Quartararo kembali berbicara lantang di barisan terdepan. Bos Ducati cemas. Yamaha bangkit di MotoGP 2025. MotoGP 2025 baru memasuki tahap awal, tetapi ketegangan di antara tim-tim papan atas sudah mulai terasa. Yang menjadi sorotan utama adalah kebangkitan Yamaha, yang tampil luar biasa dalam sesi tes resmi di sirkuit Sepang. Setelah beberapa musim mengalami kesulitan, tim asal Jepang itu kini menunjukkan tanda-tanda kembalinya ke persaingan puncak. Dalam sesi tes tersebut, Yamaha sukses mencatatkan lap time 1 menit 56,724 detik, menandai peningkatan besar dibandingkan musim sebelumnya. Performa mengesankan ini tentu saja membuat tim-tim rival terkejut, termasuk Ducati yang selama ini mendominasi dengan motor Desmo Sedicinya. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengaku mulai cemas dengan kebangkitan Yamaha. Ia menegaskan bahwa Ducati tidak boleh santai jika ingin tetap berada di puncak MotoGP. Pada beberapa musim terakhir, Yamaha mengalami kesulitan besar dalam bersaing dengan Ducati. Motor YZR M1 mereka kehilangan keunggulan, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus,
yang menjadi senjata utama Ducati. Namun, perubahan besar tampaknya telah terjadi pada YZR M1 2025. Tim insinyur Yamaha melakukan sejumlah pembaruan signifikan yang membuat motor mereka lebih kompetitif. Direktur teknis Yamaha, Max Bartolini, menjelaskan bagaimana mereka akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan motor mereka. Kami tahu bahwa kami harus mengatasi kekurangan dalam kecepatan di lintasan lurus. Oleh karena itu, kami bekerja keras untuk meningkatkan tenaga mesin tanpa mengorbankan stabilitas. Hasil tes di Sepang menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar, ujar Bartolini dalam sebuah wawancara. Keberhasilan Yamaha di tes Sepang bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras yang telah mereka lakukan selama berbulan-bulan untuk memperbaiki performa mereka di lintasan. Keberhasilan Yamaha dalam sesi tes ini langsung mendapat perhatian dari bos Ducati, Davide Tardozzi. Ducati yang selama ini dikenal sebagai tim dominan di MotoGP kini, mulai merasakan tekanan dari Yamaha yang kembali kuat. Kami tahu bahwa Yamaha sedang bekerja keras, tetapi melihat mereka mencatat lap time 1 menit 56,724 detik, tentu menjadi peringatan bagi kami. Ini bukan hasil yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah bukti bahwa mereka telah membuat kemajuan besar, ungkap Tardozzi kepada media. Ia menegaskan bahwa Ducati harus segera merespons perkembangan ini dengan terus meningkatkan performa mereka. Kami tidak boleh santai. Jika kami merasa puas dengan apa yang sudah kami capai, maka kami bisa kehilangan keunggulan kami. Yamaha telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Itu artinya, kami harus bekerja lebih keras lagi saat ini, tegasnya. Ducati memang masih memiliki keunggulan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan dan Francesco Bagnaia sebagai juara bertahan. Namun, Tardozzi menyadari bahwa dengan perkembangan yang terjadi, Ducati tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan pembalap. Kami memiliki tim yang hebat, tetapi MotoGP bukan hanya soal pembalap. Teknologi, strategi, dan pengembangan motor juga sangat menentukan. Lanjutnya, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Ducati yang selama ini mendominasi kini harus menghadapi Yamaha yang bangkit kembali. Namun, bukan hanya Yamaha yang menjadi ancaman bagi Ducati. Aprilia dan KTM juga terus berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir. Tardozzi pun menyadari bahwa persaingan di musim ini akan jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Kami tidak hanya menghadapi Yamaha, tetapi juga Aprilia dan KTM yang terus berkembang. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh tantangan, katanya. Sementara itu, Yamaha semakin percaya diri dengan hasil tes mereka. Fabio Quartararo, pembalap andalan Yamaha, mengungkapkan optimismenya setelah melihat performa motor terbaru mereka. Kami akhirnya bisa merasakan bahwa Yamaha benar-benar telah berkembang. Motor ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Saya merasa lebih nyaman dan bisa bersaing dengan pembalap lain tanpa merasa kalah tenaga, ujar Quartararo. Menyadari ancaman dari Yamaha, Ducati tidak bisa tinggal diam. Tim asal Italia itu akan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi persaingan di musim 2025. Ducati berencana melakukan peningkatan lebih lanjut pada mesin Desmo Sedici mereka, agar tetap menjadi yang terbaik di grid. Selain itu, Ducati juga akan memanfaatkan kekuatan Marc Marquez. Tardozzi mengungkapkan bahwa Ducati akan menghadapi semua tantangan dari Yamaha. Kami menghormati semua lawan kami, tetapi kami juga tahu bahwa Ducati adalah tim yang kuat. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kami tetap menjadi yang terbaik. Dengan hasil tes Sepang yang mengejutkan ini, semua mata kini tertuju pada sesi tes berikutnya. Jika Yamaha bisa mempertahankan performa impresif mereka, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi ketegangan sudah terasa. Ducati yang selama ini mendominasi kini menghadapi ancaman serius dari Yamaha yang bangkit kembali. Akankah Ducati mampu mempertahankan dominasinya? Atau Yamaha benar-benar bangkit dan merebut kembali kejayaan mereka? Yang pasti, musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling seru dan kompetitif dalam sejarah MotoGP.